Yap, selamat hari ini kawan-kawan Cuan Talks. Netizen, Netizen. netizen, panggilannya netizen. Netizen ya. Kan karena kita adalah salah satu media digital zaman now. Zaman now. Tapi kita juga nggak akan lupa dengan media-media yang dulu. Iya, betul sekali. Karena kita pengen ngebahas hari ini apa ya? Nggak apa ya? Bisa dibilang sih ini luar biasa gitu kan. Narasumber kita buat di hari ini bakal banyak daging-daging juicy ya. Yap. Pokoknya nikmat. Nikmat ya. Nikmat mana yang kau dustakan. Nah, itu. Apalagi kalau misalkan lu pribadi suka banget sama yang namanya sejarah gitu kan. Kita bakal coba ngebahas karena kan kalau zaman sekarang itu media-media udah digital ya. Ya, sudah kita mau tahu nih media-media lawas tuh kayak gimana gitu loh. Betul. Dari mulai proses segala macamnya kayak gitu. Bareng sama gue Kidut Dan gue Pacin. Yoi, pasti masih di Cuan Talks di podcast kita di Spotify. Spotify jangan terspesifik gitu dong. Oh, di mana dong? Kan ada banyak. Oh, ada banyak ada ya. di beberapa platform. Wah, benar. gimana sih Adit? Ya pokoknya bisa dengerin di 8 platform yang ada di dunia. Di dunia. Tinggal searching aja Tuan Talks dan pasti langsung ketemu sama kita berdua. Oke. Kalian maunya di mana bebas lah gitu. Yoi, bener banget. Dan hari ini kita ketemu sama narasumber kita yang luar biasa banget gitu kan. Kita bahas soal media. Beliau salah satu bisa dibilang senior mungkin ya Kang ya. Senior bulukan. Senior terus juga menjadi seorang wartawan juga gitu. Terus juga sekarang menjadi kepala kalau namanya prime apa? Prime rate ya atau apa namanya? Pemimpin redaksi. Pemimpin gitu. redaksi. Nah, itu pemimpin. Itu hanya sebutan aja. Sebutan aja. Dan termasuk guru saya juga ini banyak sharing sama beliau dan benar-benar luar biasa. Inilah untuk di hari ini the one and only Kang Dudi RS. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik sekali. Kang Dudi gimana? Sehat, Kang? Alhamdulillah. Ya. Kesibukannya. Oh iya boleh. Oh boleh. Gue tahu lo excited. Selalu. Santai. Oh iya, siap. Boleh mungkin kenalin sedikit biografinya, Kang. Dari mana ya? Yang penting nama saya itu jangan salah nulis. Nama saya Dudi. Ditulisnya double D Y gitu. Dudi RS gitu. Asli Sunda Ya. Tapi namanya sudah berbau Eropa. Itu tahun lama itu. Tapi nggak apa bagus. Saya masuk generasi X nih, jadi jauh dengan teman-teman gitu. Banyak ketinggalan kan era milenial sekarang gitu. Tapi kalau dari nama saja saya bersyukur sih. Jadi tampaknya orang tua saya juga termasuk yang bergaul kan dulu gitu ya. Double D Y. Nah, itu kan salah satu gambaran lah gitu. Iya, betul. Visioner. Kayak gitu. Untuk sebuah nama. Ya, saya baru sadar sekarang gitu. Ternyata nama saya bisa dipakai sampai generasi yang sekarang kayak gitu. Ya, orang Sunda kan biasanya kan pakai I atau enggak double D, enggak double D. Tapi Dudi sekarang juga kan ada arti tersendiri kan. Dudi yang tanpa Y itu kan sekarang di dunia pendidikan dikenal dengan dunia usaha, dunia industri. Betul. Jadi kita ini sekarang mau ngobrolin Dudi sebetulnya. Emang benar. Iya kan? Karena kan kalau kita ngebahas soal media pasti nggak jauh-jauh dari industri ya Kang ya. Betul. Sekarang nih, kalau dulu kan media itu alat perjuangan ya. Jadi belum tersentuh oleh dunia industri kayak gitu-gitu. Jadi murni perjuangan, idealismenya masih kuat gitu kan. Sebagai penyambung lidah gitu. Kalau sekarang kan sudah lain, sudah bergeser nih media sebagai industri. Jadi banyak hal yang harus dikompromikan lah begitu. Tapi kayaknya masih ada nggak sih Kang kalau misalkan media sebagai ibaratnya suara dari seseorang ingin menyampaikan sesuatu, itu masih ada nggak sih sekarang? Ada. Sekarang juga sebetulnya pada dasarnya media berfungsi sebagai
apa ya, ya alat kontrol sosial, dan tetap spiritnya sebagai pilar keempat kan gitu. Oke. Ada legislatif, yudikatif, eksekutif, dan yang keempat itu media. Jadi pilar penting gitu di itu masuk sendi keempat, kehidupan gitu. Media itu masuk keempat pilar itu. Keempat pilar itu. Jadi the fourth estate gitu kan. Oke, Jadi keren sih sebetulnya. Iya. Loh berarti kita golongan-golongan keren cuy. Keren, iya, benar. Masuk keempat pilar gitu Iya, ya. termasuk sekarang kan benar. bergeser kan. Heeh. Media lawas, media kini. Kalau toolsnya sih itu aja, tetap nggak berubah. Instrumennya sebagai mediator kan gitu. Ya namanya media kan mediator, penghubung, ya gitu. Dan itu juga kalau kita mau bergurau, si Anu sedang ngeceng seseorang kan, ada mediatornya juga kan. Iya, Mak Comblang itu mediator loh gitu. Benar. Ya sebetulnya media itu tidak jauh berbeda sebagai mak comblang gitu. Tapi mak comblang rakyat gitu, suara rakyat gitu. Media itu tak ubahnya mak comblangnya ya suara rakyat itu disampaikan kayak gitu-gitu. Nah ini yang gue suka dari Kang Dudi tuh selalu setiap ngobrol tuh pasti ada diksi-diksi baru gitu ta. Jadi menariknya pada saat ngobrol tuh bener-bener ada diksi baru, ada hal baru lagi tuh suka kayak gitu. Bisa kita bawa ya. Maksain. Emang terkesan maksain kan? Tapi Halus. Tapi analoginya ya bisa dipahami lah gitu. Nah itu dia. Mediator kan, media itu ya pada dasarnya mediator kan. Bahkan Adit pun sekarang mediator. Ya, Bisa mediator. mempertemukan Wiki sama Kang Dudi. Iya kayak gitu. Jadi mak comblang gitu. Tapi dalam konteks lain kan gitu. Oh mak comblang ya. Comblang. Mak comblang. Tapi Kang kalau kita ngomongin soal media nih ya, kan memang kalau dulu itu media sebagai memperjuangkan, ibaratnya media sebagai kayak perjuangan lah di era-era tahun yang tadi Kang Dodi bilang gitu, zaman-zaman perjuangan, terus mungkin masuk ke era-era udah aman gitu kan. Nah kalau Kang Dodi sendiri ngelihatnya untuk di media sekarang itu apakah masih seperti yang dulu atau udah beda jauh banget? Ada yang masih irisannya, spiritnya masih sih sebetulnya. Media itu pada dasarnya sebagai pilar keempat itu kan. Nah tapi sekarang harus kompromi karena eranya sudah bergeser, era industri dan lain-lain gitu kan. Ya sejalan dengan revolusi industri aja ngikutin kayak gitu. Kalau zaman perjuangan masalah manajerial itu kan nomor sekian gitu. Yang penting terbit dan itu bisa menjadi corong halayak gitu. Nah kalau sekarang kan harus berpikir ada produksi kan gitu, ada biaya produksi dan lain-lain. Kemudian juga ya kalau nggak bisa ditawar-tawar lagi, memang harus kompromi dengan industri. Tetapi jangan sampai melepaskan marwahnya kan gitu. Tetap media sebagai alat penyampai aspirasi itu harus dipertahankan dan saya lihat juga masih kok gitu. Jangan khawatir lah gitu. Media masih tetap memegang teguh kediriannya gitu kan kayak gitu. Kalau persoalan industri itu kan sisi lain yang harus ya adaptasi lah kayak gitu. Ya, tidak dipungkiri kan, ada kru, ada operasional gitu ya. Betul. Itu sangat-sangat Masuk akal. wajar, masuk akal gitu. Jadi bukan hal yang karena media sudah bergeser ke industri umpama ya kadar marwahnya jadi menurun gitu kayak gitu. Enggak juga sih sebetulnya, ini hanya sekedar semacam adaptasi kebiasaan baru saja kan gitu. Betul. Media sebagai alat perjuangan, kemudian yang manajerial industri ya kayak gitu-gitu dulu kan nggak sampai masih
masih inilah masih bergelora kan kayak gitu iya. di sebagai ya idealisme total gitu sebagai media.